Nah ini kan kita selalu menghadirkan orang-orang yang kreatif ya di bidangnya gitu kan, yang selalu melakukan sesuatu tuh yang apa sih kok orang lain nggak kepikiran terus ini dilakukan gitu kan. Inspire through singing, mungkin bisa diceritakan dulu nih ya kan. Miss Ida ini bisa kemudian melihat singing lagu sebagai media yang menarik untuk mengajar itu kapan, bagaimana dan sekarang apa yang dilakukan. Silahkan diceritakan dulu. Oke. Smart listener, senang banget mesti dari sini. Terima kasih Mbak Ola ya. Nah, kalau kita melihat satu konser musik, kita rela banget loh bayar. Berjubel-jubel. Betul. Kenapa sih? Karena ternyata musik bernyanyi itu kan sangat atraktif ya. Nah, bikin orang happy. Bisa jingkrak-jingkrak. Terus itu kalau ada lirik masuk ke dirinya, itu rasanya tuh gimana gitu. Nancep banget kan. Melekat banget. Nah, kalau pembelajaran dibawa kepada hal seperti itu, bayangin kan masuk. Sebenarnya kalau kita cuma ngajar anak-anak atau orang dewasa dalam training dan sebagainya, kalau kita ngomong aja biasanya ngapain? Ngantuk ya. Nah, makanya saya karena hobinya juga nyanyi, cita-citanya dulu mau jadi penyanyi dari kecil. Tapi produser nggak ada yang menyadari. Dulu ada ceritanya. Jadi menjelang mau tanda tangan kontrak bikin album itu, Allah kasih dia pakai jilbab. Kan nggak kayak sekarang ya boleh menyanyi pakai jilbab. Zaman dulu belum. Hijab tuh belum seheboh sekarang ya, belum sesosial sekarang ya. Nah, inilah jalannya. Ternyata Allah berikan jalan. Sekarang mengajar sambil bernyanyi, menjadi trainer sambil bernyanyi. Jadi dalam setiap pembelajaran, dalam setiap seminar dan sebagainya ada gimmick lagunya yang juga saya ciptakan, yang juga saya bikinkan albumnya, sambil main gitar juga. Aduh seru. Jadi Smart Listener, nanti kita akan coba lihat begitu ya, gimana sih kalau misalkan ada Anda punya bisnis gitu ya, bisnis training misalkan, bisnis TK misalkan, sekolah TK gitu ya. Lalu kemudian kekuatannya ini dibangun dari lagu ya kan, nyanyian, mungkin akan berbeda halnya. Nanti kita akan berikan kesempatan juga Miss Ida harus nyanyi ya, atau setidaknya bermain gitar dan mengiringi saya bernyanyi. Oh enggak. Saya ingat ada satu tamu di Smart FM gitu yang mengatakan kalau sampai Ola nyanyi, aduh saya langsung matikan radio. Aduh, baik. Kan tadi Mas Hidayah mengatakan bahwa lagu itu kalau misalkan manusia umumnya ketika mendengarkan musik, mendengarkan lagu itu akan lebih melekat ya, lebih mudah diingat. Apa sebenarnya yang terjadi dengan otak manusia ketika mendengarkan musik sampai kemudian lagu musik itu bisa sangat mempengaruhi sekali? Nada, alunan nada itu kan membawa suasana nyaman ya. Terkadang orang bangun pagi udah langsung dengerin lagu. Saat sedih dengerin lagu, happy juga dengerin lagu, joget juga pakai lagu. Ada sesuatu dalam alunan nada itu yang membuat orang akhirnya muncul. Mungkin kalau bahasa fisika atau biologinya itu ada hormon-hormon gitulah ya, hormon endorfin dan sebagainya. Jadi orang lebih enjoy, nyaman dalam situasi nyaman, dalam frekuensi alfa. Orang kan akhirnya lebih mudah masuk. Lebih mudah menerima sesuatu yang akhirnya itu bertahannya lama. Kalau kita misalnya hari ini kita nyanyi lumpuhkanlah ingatanku, itu nggak hilang-hilang tuh. Lama-lama pas ditanya kamu siapa, lumpuh ingatannya. Bener, soalnya mintanya gitu sih, lumpuhkan ingatanku gitu ya. Bener. Jadi ternyata juga harus hati-hati ketika kita menyanyikan lagu dengan liriknya tadi ya. Nah, bayangkan kalau liriknya itu kemudian kita jadikan lirik yang positif, lirik yang memotivasi. Saya menyanyikan sebuah lagu judulnya Jalan Sukses Mulia yang mengajak orang untuk sukses sekaligus memuliakan orang lain. Itu saya kalau dengerin itu aja seringkali termotivasi dan nangis bombay gitu ya. Maksudnya lirik-lirik lagu itu kemudian nancep gitu ke otak, ke jiwa saya, ke seluruh sel tubuh itu rasanya tuh membangkitkan semangat. Nah, Miss Ida ini kapan sih mulai menyadari bahwa kemudian ini sangat kreativitas dalam hal ini memang sangat dibutuhkan? Sejak kapan Miss Ida menyadari hal ini? Sejak kapan ya? Sejak saya banyak dapat kemudahan dari bernyanyi. Kalau saya ngomong saja biasanya kurang didengerin. Tapi begitu saya buka dengan lagu, kok orang pay attention. Kemudian mereka ngikut gitu, terpengaruh. Jadi pengaruhnya itu kuat gitu ya. Saya suka bernyanyi dari kecil. Kemudian memang secara profesional dulu berlatih dan hampirlah jadi penyanyi profesional gitu ya. Kemudian
mulai menciptakan, begitu saya harus belakang layar, ya udah saya ciptakan saja lagu-lagu. Ketika saya membangun TK, juga saya bikin lagu untuk anak-anak, dan ternyata sangat mudah mengajarkan anak-anak melalui dengan lagu. bernyanyi ya. Oke. Berarti orang dewasa pun juga mudah. Saya jadi kepikiran minggu depan tuh saya mau meeting, apa saya nyanyi dulu ya sebelum mulai meeting ya. Bisa. Jadi biar pay attention gitu ya. Iya, bisa juga kali dicoba ya. Coba gitu. aja. Kalau nggak dilemparin ya. Oke. Nah, Miss Ida sendiri melihat ketika kasih training kepada orang-orang dengan didahului dengan nyanyian dengan lagu kayak gitu tuh, orang ngelihatnya aneh atau gimana sih? Awal-awalnya tuh gimana? Suka aneh juga ya. Saya pernah nih satu waktu saya ngisi di Kalimantan, itu saya terlambat hadir. Itu yang hadir 300 orang udah nungguin. Terus saya datang bawa gitar dong dari belakang. Itu bukannya mereka itu harusnya kan marah sama saya karena saya terlambat. Begitu saya masuk, itu kayak artis semua tepuk tangan. Widih. Itu satu nilai plus yang saya rasa di situ saya dapat gitu ya, mengerti kalau ternyata kalau kita membuat sesuatu yang aneh, berbeda, dan itu menyenangkan, orang jadi tertarik gitu. Dan biasanya kan saya buka dengan lagu pop nih. Karena kan kata kuncinya mengerti nih Mbak Ola. Oke. Kalau kita mau dapat pengaruh, mau dapat perhatian dari orang, kan kita mesti mengerti audiens kita siapa. Betul. Yang kita hadapi siapa. Betul. Juga kita harus tahu diri kita ini siapa. Saya mulai makin yakin dengan cara jalan yang saya ambil hari ini adalah karena saya udah dites Steven dan saya sensing introvert. Saya mulai mengerti diri saya bahwa saya orang panggung yang butuh eksis di panggung. Kalau kerja di belakang layar, di belakang kursi udah siksaan banget itu ya. Kayaknya gimana gitu, ngiri banget dengan yang di atas panggung kan. Nah, untuk jadi orang panggung kan harus perform, itu harus dilatih. Nah, itu dia, makanya dengan menggembleng apa yang sudah kita pahami, diri kita, mengerti diri kita, itu membuat kita menjadi lebih asik gitu, lebih oke. Gitu. Oke. Kalau gitu kita kasih kesempatan dulu dong untuk Miss Ida ya, untuk coba, ini ceritanya seminar ya, training gitu kan, dibukanya. Nah, dengan lagu pembuka, silakan. Yeay, bener-bener orang panggung, saya langsung mundur deh, mundur. Karena di berbagai, terutama ketika saya bicara tentang Steven, itu kan tentang bagaimana kita mengerti diri kita. Maka lagu yang cocok, yang orang pernah dengar ya lagu ini. Itu. Apa gitu. tadi judulnya itu? Cobalah mengerti ya. Judulnya. Wow, kayaknya malam hari ini kita harus langsung ke latihan di karaoke ini. Supaya kalau next ketemu Miss Ida nggak malu ya. Oke, itu jadi begitu kemudian Miss Ida membuka sebuah training kemudian dengan bernyanyi, itu memang kemudian attention jadi full banget, jadi full gitu attention ya? Karena saya juga janjikan nanti di akhir acara saya akan bernyanyi lagi gitu. Jadi mereka kan juga menunggu itu gitu. Nah, sampai terpana ya. Sampai terpana. Nah, kalau Miss Hidai kan biasanya kalau lagu ya anak yang katanya yang paling suka itu kan anak-anak, ya kan. Kalau dewasa tuh biasa nyanyi ya buat sendiri, buat di mobil gitu ya, denger musik itu buat sendirian gitu, buat kalau lagi sedih, pedih, perih gitu. baper gitu kan. Nah, benar-benarkah memang ini akan menjadi sebuah pengaruh yang besar ya buat orang-orang dewasa ketika misalkan Miss Ida membuka seminar itu, perbedaannya seperti apa? Iya, perbedaannya karena suasana menjadi lebih dekat ya, kita lebih nyaman. Terus ketika saya menyampaikan, misalnya ketika saya membawakan sebuah parenting gitu, saya bilang hari ini Indonesia ini sedang punya sindrom namanya kekurangan vitamin A, yaitu kekurangan vitamin ayah. Nah, kita apa sih ayah jarang ada di rumah, kurang memberi kedekatan kepada anak-anak, maka anak-anak lakinya juga jadi kurang gentle gimana gitu kan. Nah, biasanya saya akan nyanyikan, coba kalau ayah nih seperti lagunya Iwan Fals. Duduk sini nak, dekat pada bapak, jangan kau ganggu ibumu, turunlah lekas dari pangkuannya, engkau lelaki kelak sendiri. Nah, itu kan nggak usah pakai ngomong,
bapak-bapak itu udah tersentuh sendiri. Dan ketika dia mungkin mendengarkan lagu Iwan Fals, jadi termotivasi untuk mendekat sama anaknya. Gitu. Oke. Ya benar juga, ini bapak-bapak mungkin bisa belajar juga ya. Wow, jadi terpana ya pria tuh mendengarkan Miss Hidayah bernyanyi ya. Aduh, apakah ini juga jadi salah satu, ini bercandaan aja sih, jadi salah satu cara yang membuat jadi terpikat ya sama bapaknya anak-anak ya. Iya banget. Dia fans paling besar hari ini, harusnya datang ikut, tapi karena kerja ya biasa ya. Ini pasti dengerin suami saya. Benar, makanya beliau juga kan beliau orang intuiting sama dengan Mbak Ola. Jadi beliau mentor saya yang selalu memberikan ide-ide kalau misalnya saya mau punya seminar baru nih tentang kayak gini nih ya, ini gimana. Nah, itu nanti kita akan pilihkan lagu-lagu yang cocok. Lagunya tidak perlu panjang, tapi yang penting liriknya kena. Karena masing-masing orang punya lagunya misalnya. Contoh nih, kalau kita bicara tentang mesin kecerdasan Stephen nih Mbak Ola nih. Kalau dalam percintaan aja masing-masing tuh punya lagu loh. Kalau orang sensing itu kan paling kuat ingatannya. Jadi lagunya tuh lagu Jika. Jika teringat tentang dikau. Nah, beda lagi kalau orang thinking. Orang thinking itu orang yang berpikir kalau dia mengungkapkan cinta itu dia nggak mau ngomong. Biasanya maunya pasangannya tahu. Jadi lagunya andai dia tahu. Nah gitu. Orang intuiting beda lagi nih. Orang intuiting yang tadi suka baca-baca buku romantis, wawasannya luas, biasanya kalau bercinta, suka dengan percintaan gitu ya, itulah bahasanya romantis. Nah itu biasanya lagunya gini. Kemarin kulihat awan membentuk wajahmu, bulan sabit melengkungkan senyummu, gitu-gitu kan. Kayaknya benar dihafal semua lagunya. Jangan-jangan lagu-lagunya Smart FM dihafal semua. Iya dong. Pokoknya jadi bermakna. Nah, jadi bermakna bagaimana sih biar itu lebih bermakna? Kita juga nanti punya workshopnya di workshop Stephen Level pertama tanggal 27 Februari nih. Di situ saya jadi salah satu trainernya yang memeriahkan suasana lah ya, memeriahkan suasana. Jadi intinya kalau kita training seharian dari jam 7 sampai jam 5, kalau dengerin aja kan biasanya pada ngapain sih? Ngantuk ya. Baik. Nah ini sebenarnya apakah memang ini karena didominasi tadi seperti Miss Hidayah katakan bahwa karena saya seorang sensing nih, jadi suka di panggung. Nah kemudian mencari ide kreativitasnya ini dari mana sih? Apakah memang disesuaikan dengan training yang akan mau dibawakan misalkan gitu ya, atau seperti apa? Jadi mungkin di luar sana ada smart listener yang punya usaha juga training gitu, atau mungkin tekad atau apa gitu ya. Idenya tuh harus gimana sih nyarinya? Idenya yang pasti kita kan harus disesuaikan dengan customer kita. Pendengar kita itu siapa? Kita mau menyampaikan pesan apa? Sehingga membuat mereka tergerak untuk melakukan apa. Nah itu. Nah dalam kreativitas juga kan kita harus paham nih bahwa setiap orang itu punya cara untuk menjadi kreatif sendiri. Nah kalau orang sensing, saya caranya memang meniru. Jadi harus mencari data-data, contoh. Saya harus ngelihat orang ini seperti apa caranya gitu kan. Itu cara saya. Mungkin berbeda dengan teman-teman thinking yang kalau mau kreatif itu pakai data-data dulu, dianalisa dulu. Thinkingnya kreativitasnya cerdas gitu. Sebenarnya kalau intuiting seperti Mbak Ola nih, kreativitasnya suka-suka gue banget deh, original gitu ya, nggak ngikut-ngikut orang. Sebenarnya kalau feeling itu adalah kreativitas yang pakai hati. Jadi kalau orang feeling gitu ya, pakai hati. Jadi bawaannya baper dong. Baper. Tapi kalau kena, ini laki jadi jatuh cinta sama dia tuh kan. Gitu. Ya. Beda lagi dengan orang insting yang memang kalau dia membuat sebuah kreativitas itu sebaiknya spontan aja, nggak usah banyak dipikir, nggak usah banyak dianalisa dan sebagainya. Gitu. Dia spontan bikin bagus, dan dia orang insting tuh punya musical intelligence yang bagus juga. Gitu. Berarti sebenarnya memang untuk kemudian juga bisa membangkitkan kreativitas kita memang harus tahu dulu ya kekuatan kita tuh, potensi kita tuh seperti apa. Jadi jangan-jangan ada banyak juga pelaku bisnis di luar sana, bisnis apapun gitu ya, Mbak Miss Hidayah, ini nggak berkembang juga karena nggak tahu potensi ya. Jadi nggak tahu kreativitasnya tuh harus dari sudut sebelah mana gitu ya. Boleh nanti kalau gitu dibukain sedikit. Ya, dibukakan sedikit. Kemudian kalau yang bedanya spontan sama yang intuiting tuh apa? Kan sama-sama sebenarnya spontan gitu. Orang intuiting juga kan kadang suka liar banget gitu kan. Mungkin nanti dikasih pembedanya. Dan kemudian kalau
dari pengalamannya Miss Ide sendiri kalau sudah dapat ide supaya nggak lupa apa segala macam itu gimana? Ternyata untuk bisa kemudian memaksimalkan potensi kreativitas kita, apakah misalkan Anda berbisnis apa gitu ya, makanan kah gitu ya, berbisnis kemudian busana gitu ya, mungkin ada di antara Anda yang punya TK dan sebagainya. Nah ini ternyata bisa kita maksimalkan dengan basisnya itu adalah musik atau juga lagu gitu ya. Nah saya mau membacakan SMS yang sudah masuk dulu ya. Ada dari Pak Jo di Balikpapan tadi ya. Selamat malam Pak Jo. Kata Pak Jo gini, wah suaranya Mbak Hidayah ini katanya bagus banget. Kenapa nggak jadi penyanyi asli aja katanya? Loh ini penyanyi asli Pak. Pak Jo mau produser. Yang nggak asli tadi saya itu, ya kan, back saja gitu ya. Untung Bapak nggak langsung matikan radionya gitu ya. Nah pertanyaannya gimana kalau misalkan untuk saya punya usaha kafe gitu ya, memaksimalkan musik ini menjadi basis supaya mengembangkan bisnis kafe saya. Menurut Miss Hidayah gimana? Kafenya kan, kalau kafe itu kan juga macam-macam ya. Ada kafe yang memang ada bukunya, yang perlu ketenangan, musiknya tuh lembut-lembut. Ada kafe yang memang dia harus ngejam, top 40 dan sebagainya gitu kan. Nah ini Pak Jo nih, kalau ini kafenya seperti apa kan juga kita perlu tahu. Betul. Nah kalau Pak Jo mau nyaman sekali, Pak Jo pahami dulu nih, boleh tes Steven di daerahnya Pak Jo. Pak Jo ini potensinya apa? Karena begitu kita membuat usaha yang itu sesuai dengan diri kita, itu kan kita nyaman banget gitu kan, Mbak Ola ya, di situ ya. Kayak nggak mau pulang lah gitu kan di situ kan. Kayak gue banget nih, rumah gue banget lah gitu. Kalau nggak pulang-pulang nanti nggak ganti customer. Bisa jadi rumahnya di situ ya. Oh iya. Ya karena ketika dia membuat sebuah usaha yang sesuai dengan dirinya, rasanya kan jadi nggak kerja. Karena seperti melakukan hobi. Oke. Ya kan. Kalau misalnya orang intuiting punya kafe, pasti dia nggak akan suka dengan kafe-kafe yang pasaran. Orang itu akan punya kafe yang memang dia original gaya dia, suka-suka dia, gitu kan. Pernah ada tuh akan kafe yang ada toiletnya, misalnya gitu, bertema-tema yang seperti itu. Nah, kan kalau buat orang lain yang mungkin mesin kecerdasannya beda, akan nggak nyaman kan bekerja seperti itu kan. Nah, untuk musiknya pun pasti nanti akan mengikuti gayanya pemiliknya kan, dan juga segmennya siapa sih gitu yang mau dituju. Kalau anak-anak sekolah dikasih musik jazz kayaknya juga nggak asik. Nggak ngerti ya. Apaan sih? Yang ngejam kayaknya yang lebih cocok ya. Gitu. Oke, jadi lagi-lagi harus kenali customernya gitu ya. Baik. Terus kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Eko. Ini Mbak Miss Hida ini belajar sendiri, otodidak atau memang belajar khusus? Saya alhamdulillah dari kelas 5 SD itu diberi seorang guru yang luar biasa. Beliau gurunya penyanyi-penyanyi hebat yang sudah senior gitu ya. Dan beliau mengajarkan saya memang teknik bernyanyi yang benar gitu. Maka dulu waktu kecil tuh juga suka festival dengan beberapa artis yang hari ini sudah jadi artis gitu. Nah, kalau saya kan artis trainer nih jadinya. Artis training gitu. Artis training ya. Bernyanyi khusus di acara-acara training juga kan. Iya, tapi alhamdulillah semua masing-masing punya caranya, gitu kan. Yang penting bagaimana kita kemudian menikmati cara tersebut dan menjadikan itu sebuah karya yang memang bisa berdampak positif bagi orang lain. Oke, kuncinya berarti si pelakunya sendiri memang harus menikmati dong, gitu ya. Harus menikmati. Kalau nggak menikmati gimana orang lain bisa kita suruh menikmati, gitu ya. Jadi enjoy dulu dengan diri kita, dengan apa yang kita sajikan, gitu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Eva ya di Kalimantan. Miss Hida, ini bagaimana supaya saya punya bisnis baru membangun TK nih ya, kira-kira setahun deh. Nah, saya kepengen anak-anak ini menjadi lebih akrab banget dengan lagu-lagu, dengan musik. Apakah memang sebaiknya saya panggil guru nyanyi, guru musik, atau memang sudah nature aja lagu-lagu yang umum buat anak-anak? Kalau ini pengalaman saya ya, di setiap TK yang dulu pernah saya berada di sana itu saya bikinkan jingle. Karena apa? Karena ketika kita punya jingle TK tersebut, gitu ya, rasanya kan sense of belongingnya dalam ya untuk anak-anak. Kemudian mereka akan bangga berada di situ. Itu satu. Itu bisa panggil orang yang memang mengerti tentang penciptaan lagu dan musik ya. Bisa. Dan memang sebaiknya TK itu punya guru musik sih. Jadi kan
sayang loh kalau misalnya guru-gurunya, misalnya nih Mbak, kalau diajarin lagu balonku tapi nadanya tidak seperti balonku. Kan ada ya ibu guru yang kurang begitu ya, kurang bisa bernyanyi gitu ya. Maka memang sebaiknya untuk mengajarkan nada-nada pada anak-anak, berikan contoh yang baik juga. Maka butuh juga yang orang-orang, guru-guru yang memang dia bisa mengajarkan memahami dan menguasai lirik nada gitu lirik ya. Dan nada, pitch control. Pitch Karena control. mengajarkan anak-anak bernyanyi itu mengajarkan kesabaran juga loh. Betul betul Mengajarkan sekali. kesabaran, empati, mengolah rasa gitu kan. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar yang penting suara keluar gitu ya. Nah, Iya. kalau dari pengalamannya Missy Day sendiri gitu ya, dari kemudian selama ini bisnis training ini, kemudian bagaimana mengkomunikasikan kepada klien? Kan nggak mudah, nanti dianggapnya ini apaan sih, kok kayak main-main aja nih, ada lagu-lagu segala, Ini konser musik segala. apa-apa Ini gitu konser, ya. ini konser atau training beneran sih gitu kan, saya mau ikutan training ini katanya gitu lagi. Gimana Mbak? Yang pasti sih klien-klien itu kan, karena saya punya brand Singspirer itu jadi udah tahu ya bahwa ini pasti ada lagunya. Nah, cuma Inspirer ya. Okay. Berapa jumlah lagunya, kemudian apa yang dibutuhkan. Memang namanya kita memberikan sebuah sajian itu kan tidak boleh lebay ya, nggak boleh berlebih. Jadi tetap harus ya nggak boleh lebay ya. Nggak boleh lebay lah. Tetap kayak kita masak, kalau kebanyakan garam juga nggak rasanya nggak enak. Jadi segalanya harus dalam porsinya lah. Openingnya seberapa, ininya seberapa, dan kembali bahwa lagu ini adalah untuk mendukung pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Jadi harus nyambung, ya? Jadi harus mendukung pesan-pesan yang mau disampaikan. Berarti kemudian memang harus inline dong antara pilihan lagu dengan pesan yang mau dibawakan. Berarti ketika Missy Day ini misalkan ini kan melihat ya segmennya ini dari perusahaan apa yang mengundang training gitu kan. Berarti memang akan ada perbedaan. Ada perbedaan. Contoh saya biasanya ya ada perusahaan, ada parenting, ada guru misalnya. Kalau kepada guru ya akan berbeda lagunya. Jarang sekali. Bukan himne guru kan kalau di apa kalau nyanyi himne guru tapi nggak gaya seriosa begitu. Saya bernyanyi himne guru tapi ketika coba Mbak Ola kalau dengarkan, terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Nah, ibu bapak guru yang seperti apa sih? Yang bagaikan pelita, yang bagaikan seembun penyejuk. Kata-katanya kan luar biasa di situ. Itu yang akan kemudian saya bawakan, bahwa ibu guru, apakah kita sudah menjadi seorang pelita bagi anak-anak kita? Embun penyejuk bagi mereka. Karena itulah yang akan menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau cuma guru ngajarin tiap hari, ngasih PR doang, anak nanya kita nggak jawab, ya belum pahlawan dong namanya. Seperti lampu merah gitu ya. Iya. Stop gitu. Atau seperti sapu lidi disabat gitu. Ya, jadi menyentuh itu, memberikan pesan itu melalui lagu. Karena ternyata banyak sekali lagu-lagu hebat yang liriknya itu keren-keren banget. Aduh, saya ingin memberikan pesan ini, jadi bisa kali lewat lagu ya. Bisa. Missy Day, tadi kan Missy Day bilang ya bahwa kalau Missy Day sendiri nih, kalau misalkan ketika memberikan training ya dari pertama sampai dengan selesai, biasanya berapa lagu yang dibawakan? Tergantung situasi. Tergantung situasi lah. Rata-rata 2 atau 3, itu pun juga sepotong-sepotong aja. Jadi intinya kembali bahwa itu memperkuat pengaruh kita, gitu, memperkuat. Jadi ketika orang pulang dari training itu, dia ketika mendengarkan lagu itu kebawa. Memorinya itu ada lagi gitu. Baik. Oh iya, Sukses Mulia misalnya. Saya biasa nyanyikan lagu Sukses Mulia. Ketika terdengar lagu itu, rasanya itu beda ketika orang mau sukses mulia ya, atau dengan sukses mulia, itu beda. Gitu. Kalau gitu kita kasih kesempatan untuk menyanyikan lagu itu tadi ya. Gitu. Sukses mulia itu ya. Sekarang atau nanti? Sekarang aja. Ini kayaknya paling pas dinyanyikan misalkan abis meeting tim gitu ya. Ketika kita mengajarkan orang untuk menjadi sukses, tapi orang sukses saja terkadang tidak bahagia. Orang sukses yang hebat adalah orang sukses lalu dia menggunakan kesuksesannya untuk kemuliaan banyak orang. Kukira aku bahagia, telah ku miliki seisi dunia. Ternyata ada yang terlupa, nuraniku tak terjaga. Kukira aku bahagia,
jalani hidup entah kemana. Ternyata usia semakin tua dan aku belum banyak bermakna. Dalam bimbangku cari siapa diri, ingin ku tegak berdiri, memiliki arti. Beri aku waktu dan kesempatan, jadikan sukses mulia sebagai jalan. Dan bila waktu memanggil, ku kan tersenyum tanpa kecewa. Karena jalan sukses mulia telah mengubah segalanya, segalanya. Kayaknya bisa kita sudah punya pencipta lagu buat ulang tahun Semangat FM yang ke-20. Sip. Langsung ya dikunci ya. Aduh keren banget loh, liriknya luar biasa. Saya sangat tersentuh banget tadi, terutama di bagian yang usia semakin tua ya. Tapi pertanyaan saya sudah bermakna belum sih? Saya juga nggak mau bertambah usia tapi kemudian saya nggak menjadi arti apa-apa gitu ya. Ketika kita meninggal apa sih yang orang ingat tentang kita? Betul. Nah itu kan yang semestinya menjadi pertanyaan kita kan. Baik. Oke, Miss Hida, nanti kita di sesi berikutnya akan gali lebih banyak lagi kemudian bagaimana memanfaatkan kekuatan ini gitu ya, untuk masing-masing menggali kreativitas tadi, menguatkan bisnis yang kita miliki, terutama kalau dari Miss Hida ini kan adalah bisnis yang basisnya adalah training gitu ya, menggunakan lagu, menyanyi gitu itu berbeda banget dari yang lain-lain gitu ya. Iya, nah beliau ini adalah seorang inspire through singing, mempergunakan media lagu begitu ya Mbak Miss Hida ya. Oke, untuk kemudian membangun ambience yang begitu kuat dalam training. Ini agak berbeda. Mbak Miss Hida melihat ini sebagai peluang tuh mulai kapan? Ini karena memang dari training ke training datang gitu terus kemudian belum ada yang kayak gini atau gimana? Iya, pastinya saya harus belajar ya Mbak Ola ya. Saya belajar dari guru-guru saya, Pak Farid Poniman yang kemarin di Wacanda Bisnis itu sebagai penemu Steven, dan juga Pak Jamil Azaini sebagai inspirator sukses mulia. Dalam wannabe trainernya gitu ya, diajarkan bahwa setiap orang yang berbicara itu harus punya pengaruh dan punya ciri khas gitu. Nah, apa kekuatan kita? Gali dari kekuatan kita yang bisa itu menjadi gue banget gitu. Nah, saya alhamdulillah senang bernyanyi, senang tampil gitu, dan punya basic psikologi ya, pendidik juga. Nah, kenapa tidak saya jadikan satu gitu di Ramo seperti itu? Dan rupanya alhamdulillah so far ya bisa lah gitu menyentuh orang, kemudian membuat mereka berubah secara psikologis mungkin gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya, dari Mega di Medan. Pertanyaannya, bagus Mbak suaranya tadi, lirik lagu Sukses Mulia juga keren ya. Nah, bagaimana kemudian Mbak bisa memanfaatkan ini menjadi kekuatan dalam setiap dalam training yang diberikan? Ini Mbak menggunakannya bagaimana, hanya untuk membuka atau penutup atau bagaimana? Iya, pastinya seperti tadi itu ya, sebagai gimmick penguat aja gitu. Yang pasti di belakang, dan biasanya kalau penguat itu kan di depan dan di belakang dan di tengah gitu ya. Kalau satu album aneh juga jadinya, kita konser ya. Training apa konser ya? Karena gitu lagi. Nanti mungkin ada format yang memang saya hanya konser, tapi itu memang membawakan lagu-lagu yang berlirik motivasi seperti itu. Tapi pesan-pesannya berarti diperpendek. Kalau misalnya seminar ya enggak lah. Seminar kita tetap memberikan ilmunya gitu, dan yang lagunya hanya sebagai penguatnya aja. Atau kadang-kadang juga pernah saya bawa satu lagu dan itu kita bahas dari situ. Jadi media buat bahan diskusi ya. Iya. Nah, kalau Miss Hida
ini kan ada banyak lagu yang berkembang saat ini kan lagu yang liriknya itu memang agak sedih, perih, menyayat hati ya. Menyayat hati gitu ya. Butiran debu lah ya. Pokoknya sendu bagaimana lah gitu ya. Sendu bikin galau tambah. Nah, menurut Misida ini sebenarnya kita juga harus maksudnya aware nggak sih pilih lagu atau buat kita yang sedang ingin memotivasi diri gitu ya. Misalkan saya contoh boleh, patah boleh. hati gitu kan, berkeping-keping gitu kan. Terus kemudian saya nyanyi lagu yang sedih, yang gitu. sedih juga, itu sebenarnya membantu atau justru jadi membuat garuk-garuk tembok juga gitu. Ya, sebetulnya kan kalau kita melakukan hipnosis itu kan sebuah sugesti ya. Iya. Kalau ahli hipnosis atau terapis itu kan biasanya menggunakan kata-kata, bahkan trainer, guru dan sebagainya. Nah, lagu dengan kata-katanya yang masuk ke diri kita itu kan sebuah sugesti. Iya. Kadang-kadang kita nggak pengen seperti itu, tahu-tahu dengan lagu itu kok tiba-tiba aku kok jadi melo begini sih gitu. Iya. Tapi ada kalanya memang itu kita butuhkan. Saat kita lagi sedih, itu kan berarti emosinya negatif dan kita emang lagi pengen menikmati rasa sedih itu. Ya sudahlah, dengerin dulu sampai kita nangis habis. Itu namanya katarsis. Membuang energi negatifnya. Dibuat gotnya, salurannya ya. Disalurkan gitu biar nggak meledak gitu kan. Jadi nggak apa-apa kalau lagi patah hati dan emang butuh lagi sedih-sedih, lagu lagi patah hati juga nggak apa-apa ya, dong. Tahukah kamu gitu kan, daripada dipaksain gitu kan lagu yang gembira tapi sebenarnya nggak gembira gitu ya kan berlawanan. Ya udah, kalau sedih dulu, setelah itu ada waktunya dong. Hello, sudah selesai nih. Saatnya untuk happy lagi, tel lagu yang kencang gitu. Jadi artinya memang itulah fase dalam kehidupan kita, dikasih jeda tadi gitu ya. Oke. Nah, Miss Ide merasa nggak sih para peserta ini ketika Miss Ide membawakan lagu, mereka akhirnya fokus kepada Miss Ide bernyanyi atau kepada materi training ini? Ya itu tadi, karena harus aligning, makanya saya harap sih semuanya ya tidak hanya saling melihat, ya? Semuanya harus mendukung gitu. Kadang-kadang juga kalau agar memperkuat juga saya harus tampilkan lirik lagunya. Biasanya ketika sudah dibaca liriknya makin nendang. Jadi kalau memang membakar semangat, ya saya nyanyikan lagu bersemangat gitu. Untuk kita nyanyi bersama-sama dengan audiens kan, jadi gapnya kan jadi tidak ada ya. Jadi kita blend aja dengan peserta. Kan seru tuh jadinya di awal-awal mungkin seperti itu. Baru nanti ketika kita memang membutuhkan lagu yang memang menghujam ke hati, ya lagu Sukses Mulia tadi misalnya itu kan. Jadi dimainkanlah emosinya dalam seluruh seminarnya itu gitu. Ya, jadi memang kalau orang sudah basisnya psikolog gitu ya, tahu betul itu ya titik-titiknya di mana gitu kan. Tapi kemudian kan memang kalau tadi ada Pak Jo yang bertanya memaksimalkan musik untuk bisnis kafenya gitu. Ini apakah memang dalam segala segi musik itu, lagu itu bisa manfaatkan atau memang hanya tertentu aja ya Miss Ida? Musik itu kan universal ya Mbak ya. Dari bayi kita udah menyenandungkan ke anak-anak sampai eyang-eyang masih suka lagu Koes Plus. Artinya itu universal. Kita bisa gunakan itu dalam segala hal sesungguhnya. Asal kita lebih kreatif aja dalam mengolahnya. Kalau emang tidak ada lagu yang cocok, ya bikinlah. Nino jadi lagu kok gitu kan. Betul. Itu dia. Kita kalau saya tetap sarankan sih, ayo para orang-orang kreatif ini coba deh, apa yang kita bikin, apa yang kita ciptakan itu ada manfaatnya, ada gunanya, dan memberikan efek positif. Itu kan akan lebih keren banget ya. Anak muda kita kayak sekarang banyak sekali lagu seperti lagu Niji yang memang semangat, lagu Jangan Menyerah. Itu kita dengar berkali-kali kan, kita nggak bosen dan rasanya mau nyerah jadi nggak jadi gitu kan. Nah itu kan pahalanya kan banyak tuh, masif dan sebagainya. Yang saya berharap sih lagu-lagu seperti itu makin banyak, terutama di anak-anak. Anak-anak sekarang tuh butuh banget namanya lagu anak-anak untuk bagaimana dia tidak curang, bagaimana dia jujur mengerjakan tugas. Saya punya lagu anak-anak. Saya dulu awalnya pencipta lagu anak-anak Mbak Ola. Jadi saya punya lagu tuh mencontek, bagaimana bukan bagaimana mencontek, tapi bagaimana rasanya harus jujur bagaimana. Kemudian bagaimana dia mencintai rumahku, istanaku, dulu aja judulnya seperti itu. Nah, ternyata ketika dinyanyikan sama anak-anak saya hari ini, lucu ya Mah, dan mereka, saya seringkali menyelipkan pesan-pesan lewat lagu. Iya, sekarang sudah agak jarang banget, sulit juga mencari lagu anak-anak gitu ya. Kita bikin yuk. Ayo, gitu. Saya mau loh jadi penyanyinya. Loh, ayo, emang aku anak-anak gitu.
Kan dulu juga ada Susan ya, karya Enes yang memang dia menciptakan lagu-lagu yang memang seru gitu untuk anak-anak, dan saya rasa sih anak-anak merindukan loh lagu-lagu seperti itu. Mbak, kita sudah sampai di menit-menit terakhir dan rasanya saya nggak afdol kalau nggak memberikan kesempatan lagi untuk Miss Hide untuk bernyanyi. Ini ceritanya sudah akhir dari training gitu ya. Trainingnya ceritanya basisnya adalah bagaimana supaya semangat, termotivasi bekerja sama gitu. Punya lagunya nggak? Ada lagunya, tapi main gitarnya susah nggak ya? Oke. Atau lagu yang memang biasa dipakai untuk menutup training kira-kira? Kalau menutup training biasanya saya pakai lagu yang tadi yang Jalan Sukses Mulia. Sebetulnya saya punya satu lagu lagi yang hari ini menjadi RBT karena menjadi jingle dari sebuah BUMN. Oh, gitu. Ini nggak apa-apa kalau dinyanyiin BUMN-nya nggak apa-apa. Saya ambil satu sedikit aja, satu bar aja satu ya. bait aja ya. Ikhlaskan niat bekerja, mantapkan rasa di dada, raihlah sukses mulia, hidup berjaya. Karena ini edisi terbatas jadi cuma satu bait. Sedikit aja ya, hidup bercahaya. Yang pasti hidup kita akan lebih bercahaya ketika kita paham potensi kita. Ketika kita paham kekuatan yang diberikan sama Allah, sama Tuhan itu apa sih. Karena nanti suatu hari pasti kita akan ditanya, sudah diberi modal, jadi apa? Nah, itu yang perlu kita gembleng hari ini, kita manfaatkan hari ini, tapi yang pasti temukan dulu. Maka kita punya workshop Stephen level pertama nanti tanggal 27 Februari. Baik. Ini kan saya juga punya teman-teman yang punya potensi banyak ya. Ada yang ternyata setelah bareng-bareng ternyata jago banget ngedesain. Tapi suka nggak percaya diri gitu kan. Suka misalkan langsung pundung gitu, misalkan dibilang nggak bagus nih, harus diganti gitu. Nah, sebenarnya memang tadi ya, menyadari bahwa kita punya potensi itu akan menguatkan kita kemudian meneruskan itu ya. Nah, Mbak Miss Hide, mungkin apa yang mau disampaikan kepada smart listener yang menguatkan lah. Ini kita udah ketemu potensinya, tapi supaya tidak ragu nih untuk memaksimalkannya. Ya, smart listeners, pahami potensi diri kita seperti apa, lalu yakinlah bahwa itulah pesan dari Allah, pesan dari Tuhan untuk kita hidup di dunia ini menjadi bermanfaat. Apapun kata orang, kalau emang itu jalan yang gue banget, jalan yang kita suka, jalan yang ternyata bisa memberikan manfaat bagi orang, laksanakan, jadikan karya, jadikan itu sebagai hal yang bisa mengingatkan orang pada kita, sehingga yang namanya kita umur panjang, itu benar-benar umur panjang, kita udah gak ada, karya kita tetap dikenang dan bisa memberi manfaat. Oke, gitu. Langsung manut-manut tuh yang mudah-mudahan itu namanya sukses mulia. Soalnya tadi Miss Hide begitu bilang itu potensi yang dititipkan oleh Allah gitu ya. Mau bilang apa lagi? Ayo mau bilang apa lagi? Itu yang menitipkan Tuhan yang kuasa loh, ya kan? Bukan hanya karena Bunda mengandung ya. So jadi anjing menggonggong kafilah berlalu ya. Sukses selalu untuk bisnis dari Miss Hide gitu ya, sebagai seorang singspire gitu ya. Semoga makin banyak singspirer gitu yang banyak di luar sana, sehingga kemudian makin banyak juga orang yang bernyanyi untuk menyejukkan hati, untuk kebaikan banyak orang.